Baik pemirsa, kita lihat tawuran remaja dipicu dari media sosial. Tadi juga sudah kita bahas yang terjadi di Jakarta, tapi ada juga yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kita lihat terjadi pada tanggal 2 Agustus 2020. Ini ada dua kelompok remaja terlibat tawuran. Seorang remaja tewas dibacok celurit. Mulanya kedua kelompok pelajar saling ejek di media sosial. Nah, kemudian berlanjut seperti yang terjadi juga di Jakarta. Kemudian juga terjadi di Kemayoran, Jakarta Utara, 24 Desember 2020. Awalnya juga kedua anggota geng ini saling ejek melalui media sosial. Kemudian tawuran terjadi dan menyebabkan salah seorang anggota geng tewas. Sebanyak 12 pelaku ditangkap dan para pelaku masih berusia di bawah umur. Membunuh berusia di bawah umur gara-gara tadi itu, Mbak Devi, memang ada dari awalnya mungkin bermusuhan, tapi semakin panas ketika di media sosial. Nanti dibahas Mbak Devi, tapi sebenarnya tadi kita juga sudah lihat rekaman peristiwa-peristiwa lainnya. Mbak Devi, begitu banyak rentetan peristiwa yang memang awalnya seperti Mbak Devi katakan, mungkin sudah mulai nih perang pada dunia nyata, tapi kemudian media sosial menjadi media baru, Mbak Devi. Ya, karena memang riset 2012 menunjukkan bahwa pertarungan, baik itu argumen atau yang disebut dengan cyberbullying di dunia maya, itu biasanya juga terjadi di dunia offline-nya. Jadi artinya itu mereka paralel. Jadi bukan berarti ketika di online terus di sininya berhenti. Biasanya itu paralel. Jadi kalau sudah ada di offline ya sudah otomatis tinggal diterusin aja di online-nya atau sebaliknya gitu. Jadi ini bukan hal yang baru. Nah, yang menarik adalah dalam catatan studi-studi kalau terkait dengan geng motor dan lain-lain dari tahun 80-an itu sebenarnya memang clear faktornya bukan persoalan ekonomi misalnya. Bukan karena saling ingin, kalaupun mereka membegal, mengambil sesuatu bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Lagi-lagi tadi hanya untuk menunjukkan bahwa saya yang paling kuat, saya yang paling hebat. Nah, artinya kan apa? Sebenarnya secara energi kalau kemudian ini disalurkan, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang sebenarnya bisa berkarya. Tapi sayangnya mereka berusaha menemukan jalannya sendiri. Nah, ini memang bertemu dengan konsepsi orang-orang tua modern yang juga cenderung melihat orang tua yang gaul, orang tua yang nanti akan dihormati oleh anaknya adalah orang tua yang memberikan kendali sebebas-bebasnya pada sang anak. Karena banyak kan anak-anak yang bertarung itu bahkan belum layak untuk menggunakan motor. Lalu mereka difasilitasi, bayangkan sampai punya motor. Nah, artinya apa? Kalau saya tidak merasa tepat kalau kemudian anak-anak ini yang dijatuhi hukuman. Semestinya orang tua, tapi orang tua pun juga bukan hukuman badan ya. Artinya misalnya denda atau hal-hal lain yang intinya mengingatkan bahwa anak-anak ini sebenarnya korban dari sistem yang abai terhadap kepentingan mereka. Tidak ada anak yang pasti ingin menjadi tanda kutip anak jahat, anak bandel. Itu kan label yang kita berikan dan kemudian kita buat ruangnya akhirnya mereka menjadi nakal, bandel dan sebagainya. Iya, orang tuanya harus bertanggung jawab ya, karena memang orang tua sudah tugasnya, apalagi kalau anak di bawah umur untuk bisa memberikan pengawasan sehingga anaknya juga tidak eksis dengan cara yang salah. Mbak Devi, ini kita lihat kalau tadi kita sudah membahas mengenai tawuran, awalnya kemudian dari masalah cekcok, saling perang mulut begitu, saling mengejek di media sosial. Kalau yang ini mereka tawuran kemudian di live-kan di IG, live-kan di Instagram. Ini kan juga membawa pengaruh buruk pada mereka yang melihat ataupun juga menggunakan Instagram. Jadi menginspirasi dalam negatif tadi, dalam hal yang memberikan contoh negatif tadi, Mbak Devi. Ya, karena memang apalagi sekarang gini, karena kalau sebelum pandemi pun kita tahu jamaah terbesar dari media sosial ini jelas anak-anak muda gitu ya. Bahkan dari istilahnya itu kalau di dunia maya tuh bocah-bocah cilik itu sudah masuk ke sana. Jadi tidak heran kalau kemudian ketika mereka tidak memiliki bekal etika di media sosial, mereka akhirnya dengan mudah menumpahkan hal tersebut. Kenapa? Karena satu, tidak ada konsekuensi. Lalu mereka tidak perlu konfront secara langsung. Jadi mata dengan mata nggak perlu ketemu, itu tinggal ngetik aja dan sebagainya. Serta bagaimana kita lihat juga orang-orang dewasa juga memberikan contoh sebenarnya pertarungan, artinya argumen-argumen yang mohon maaf kadang-kadang juga cenderung sangat kasar. Nah, ini menarik kita kemudian kalau sekarang sudah ada pengukurannya. Misalnya kemarin Microsoft mengeluarkan suatu studi yang mengatakan bahwa netizen Indonesia itu sangat tidak beradab, misalnya paling tidak beradab di Southeast Asia misalnya. Nah, ini sebenarnya harusnya kita kemudian mulai melakukan refleksi. Ada apa? Karena gini, orang itu Mbak tidak bisa tiba-tiba beretika. Harus diajarkan. Nah, sederhana, saya udah berkali-kali bilang, bahkan untuk ngantri saja, bicara Inggris misalnya sebagai negara yang dipotret sebagai orang paling taat ngantri, tahun 1920 ada aturan tentang ngantri.
yang undang-undangnya baru dicabut tahun 96 karena itu sudah menginternalisasi. Dan di sekolah mereka dari kecil anak-anak tuh diajari untuk saling menghormati orang lain, menghargai bagaimana. Nah, Amerika menarik. Ada satu buku yang menjelaskan bahwa orang Amerika itu diajari 3+1, itu bahkan ada hukumnya. Oke. Kalau ingin mengkritik orang, itu puji dulu 3 kali, 1, 2, 3, baru kritikannya di belakang. Jadi, you're awesome, you're excellent, you're great, but please do some improvement. Oke. Itu di belakang, Iya, itu diajarkan, Mbak. Jadi jangan harapkan anak-anak kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang beradab kalau tidak pernah diajarkan. Berharap mereka kemudian tiba-tiba jadi sopan, tiba-tiba jadi baik, tidak mungkin. Nah, artinya ini pelajaran besar yang saya sangat tidak setuju kalau kemudian anak-anak muda ini yang kemudian mendapatkan label buruknya. Padahal kita jangan-jangan orang tua yang tidak menjalankan fungsi dengan baik untuk membimbing mereka. Baik,